Uwais ibnu Amir Al-Qarni, kunyahnya adalah Abu Amr. Kunyah beliau adalah Abu Amr. Iya. Beliau ini, jamaah sekalian, beliau bukan termasuk sahabat. Beliau bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan namanya di depan para sahabat. Beliau bukan sahabat Nabi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyebutkan namanya kepada sahabat-sahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Uwais ibnu Amir Al-Qarni ini, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in, beliau bukan sahabat. Sebab yang namanya sahabat itu definisinya adalah malakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Itu definisi sahabat, yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sahabat. Sementara Uwais ibnu Amir Al-Qarni betul satu masa dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Nabi ada di Madinah, beliau berada di Yaman. Tetapi beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita sebutkan nanti apa yang menyebabkan beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mendapatkan predikat sahabat. Jadi beliau bukan sahabat, alasannya karena beliau walaupun beriman kepada Nabi, tetapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ya menggolongkan beliau pada golongan tabi'in. Beliau adalah tabi'in. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais ibnu Amir Al-Qarni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in. Nabi sebutkan itu. Inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in yang paling terbaik, kata Nabi, dari seluruh tabi'in yang ada adalah seorang laki-laki yang diberi nama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Lihatlah bagaimana kemuliaan beliau. Beliau langsung disebutkan namanya oleh Nabi dan Nabi memberikan pujian kepada beliau. Kata Rasulullah, inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in yang terbaik dari seluruh tabi'in yang ada, rajulun adalah seorang laki-laki, yuqalu lahu Uwais ibnu Amir Al-Qarni, yang diberi nama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Iya, jamaah sekalian, kita di sini akan membaca sejarah ya hidup ya laki-laki yang saleh yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, Uwais ibnu Amir Al-Qarni itu kisahnya diceritakan dalam banyak hadis. Banyak hadis menjelaskan dan menceritakan sejarah hidup Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Hanya saja sebagian hadisnya ada yang lemah dan banyak juga yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, di antara hadis yang sahih menjelaskan tentang siapa Uwais ibnu Amir Al-Qarni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahih beliau ya tarjamah atau biografi sejarah hidup Uwais ibnu Amir Al-Qarni ini. Kita baca ya, nanti kita akan ambil faedah dari kisah beliau. Dari Usair ibnu Jabir, qala, beliau berkata, kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, jika datang kepada beliau rombongan-rombongan dari penduduk Yaman, jika datang rombongan dari penduduk Yaman ya bertemu dengan Umar bin Khattab datang ke Madinah, maka sa'alahum
Maka Umar bin Khattab selalu bertanya kepada mereka. Apa pertanyaan Umar? Afikum Uwais ibnu Amir? Apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang bernama Uwais ibnu Amir? Ya, selalu seperti itu. Setiap ada rombongan dari Yaman, apalagi rombongan-rombongan pedagang datang ke Madinah, maka Umar selalu bertanya kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang yang bernama Uwais ibnu Amir? Sampai kemudian suatu hari datang rombongan dari penduduk Yaman. Maka sekali lagi Umar kembali bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir? Apakah di tengah-tengah kalian ada seorang yang bernama Uwais ibnu Amir? Maka mereka menjawab, na'am, iya, ada. Kemudian Umar bertanya, min Murad summa min Qarn? Ya, mana orangnya? Maka Uwais ibnu Amir mengatakan, saya orangnya. Kemudian Umar bertanya, apakah engkau dari Murad? Summa min Qarn? Apakah engkau dulunya berasal dari Murad, kemudian pindah ke Qarn? Ini kampungnya ada di Yaman. Kampungnya ada di Yaman. Sebagian ulama ada menyebutkan bahwa kampung ini sekarang di negeri Yaman disebut dengan Al-Ib. Ib. Ya disitulah ya banyak masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari murid-murid Syekh Mukbil mendirikan markas dakwah daerah Ib. Ya, jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa Al-Qarn ini sekarang disebut dengan Ib di negeri Yaman, terkenal ya negeri Ib. Ya, maka Umar bertanya, apakah engkau dulu berasal dari Murad, summa min Qarn, kemudian pindah ke Qarn? Maka Uwais mengatakan, iya betul. Kemudian Umar bertanya lagi, fakana bika baras? Apakah dulu engkau punya penyakit baras? Apakah dulunya engkau punya penyakit baras? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit tersebut illa maudhi'a dirham, kecuali ada sedikit yang Allah sisakan. Sedikit yang Allah sisakan, Allah tidak sembuhkan itu sekecil logam, sekecil uang koin yang berada di bawah pusar. Ya, Allah sengaja. Ya, barakallahu fikum. Dan dalam riwayat Uwais berdoa kepada Allah. Uwais berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit baras beliau, dan beliau berdoa, sisakan sedikit ya Allah. Sisakan sedikit agar supaya saya selalu mengingat nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya. Maka Allah mengabulkan doa beliau, maka Allah sembuhkan semua penyakit baras yang menimpa tubuh beliau, kecuali Allah sisakan apa? Maudhi'a dirham, sekecil uang koin yang terletak di bawah pusar beliau untuk menjadi pelajaran, menjadi pengingat bagi beliau bahwa Allah telah memberikan nikmat besar kepada beliau. Ya, al-baras itu penyakit ya kulit yang belang-belang, al-baras ya. Penyakit kulit yang belang-belang itu. Ya. Ada yang mengatakan lepra, macam-macam ya, wallahu alam. Yang jelas baras itu penyakit yang sulit disembuhkan. Sulit. Kecuali betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa itu. Orang-orang yang kena penyakit baras itu sangat sulit untuk sembuh, kecuali betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Uwais ibnu Amir Al-Qarni berdoa meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit baras yang ada pada beliau. Tetapi beliau meminta supaya jangan disembuhkan total. Maka Uwais ditanya, apakah dulu engkau punya penyakit al-baras kemudian Allah sembuhkan kecuali disisakan sedikit di bawah pusar? Maka Uwais mengatakan, iya betul. Kemudian Umar bertanya lagi. Ya, Umar bertanya lagi, hallaka min walidah? Apakah engkau punya seorang ibu? Apakah engkau punya seorang ibu? Maka Uwais kembali mengatakan, na'am, betul. Na'am, betul. Masya Allah. Selesai
wawancaranya Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar saat itu interogasi, ingin memastikan betul apakah betul-betul ia Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Maka setelah cukup informasi yang diperoleh oleh Umar bin Khattab dari Uwais ibnu Amir Al-Qarni, barulah beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya, barulah beliau menjelaskan kenapa beliau begitu detail mempertanyakan, mencari informasi. Beliau berkata, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir Al-Qarni ma'a amdadi ahli Yaman." Sungguh, kata Nabi, akan datang kepada kalian. Subhanallah. Perhatikan, Nabi ucapkan ini dalam kondisi Nabi tidak pernah bertemu dengan dia, tidak mengenal siapa Uwais ibnu Amir Al-Qarni, tidak pernah ketemu. Nabi berada di Madinah, Uwais ada di Yaman. Apa kata Nabi? Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni, min Murad summa min Qarn. Dia berasal dari Murad, kemudian pindah ke Qarn. Dia, kata Nabi, dia punya baras, dia punya penyakit kulit, fabari'a illa maudhi'a dirham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit itu kecuali Allah sisakan sekecil uang logam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia punya seorang ibu, huwa biha birrun. Dan Uwais ibnu Amir Al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya. Itu sabda Nabi, ya. Kemudian kata Nabi, fa in istata'ta an tastaghfira laka faf'al. Maka kata Nabi, jika engkau bertemu dengannya, usahakan mintalah kepadanya agar dia mendoakan engkau agar Allah mengampuni dosamu. Jika engkau bisa meminta kepada beliau, kepada Uwais ibnu Amir Al-Qarni, mendoakan engkau ampunan dosa, maka segera lakukan, silahkan lakukan. Maka Umar mengatakan, fastaghfirli, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Jelas, ya? Maka saat itu Uwais menolak. Kalau dalam riwayat Muslim tidak disebutkan, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, saat itu Uwais menolak. Apa kata Uwais ibnu Amir Al-Qarni? Beliau berkata, anta ahaqqu an tastaghfirali anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah yang sebenarnya, wahai Umar, engkaulah sebenarnya yang lebih berhak untuk mendoakan saya agar Allah mengampuni dosaku. Engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bukan saya yang mendoakan engkau. Engkaulah yang mendoakan saya, wahai Umar, sebab engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, tidak, engkau doakan saya sebab Nabi sudah berpesan kepada saya. Maka akhirnya karena itu adalah pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun didoakan oleh Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Setelah didoakan, Umar bertanya, aina turid? Mau kemana kamu? Mau kemana? Subhanallah. Apa kata Uwais ibnu Amir Al-Qarni? Beliau berkata, ya, qala al-Kufah. Aku mau ke Kufah. Aku mau ke daerahku Kufah. Kufah itu Irak. Masya Allah. Dari Yaman ke Madinah, kemudian mau ke Irak. Aku mau ke Kufah, aku mau ke Irak. Kemudian Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha. Wahai Uwais, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu, semoga diterima. Apa itu? Maukah engkau aku tuliskan sesuatu, rekomendasi? Aku tuliskan rekomendasi untukmu, kemudian kamu bawa surat ini kepada gubernurnya Kufah. Mau?
Saya ingin memperkenalkan engkau kepada gubernur Kufah. Saya akan tuliskan sesuatu agar gubernur Kufah memuliakan engkau di sana. Agar gubernur Kufah betul-betul memuliakan engkau, menghormati engkau di sana. Apa jawaban Uwais? Subhanallah. Uwais mengatakan, ya, akunu fi gubara'in nas ahabbu ilayya. Tidak usah wahai Umar. Akunu fi gubara'in nas ahabbu ilayya. Aku lebih suka berada di tengah debu-debu manusia. Aku berada di tengah debu-debu manusia, itu lebih saya suka. Paham maksudnya ini? Aku berada fi gubara'in nas, di tengah debu-debu manusia. Artinya manusia-manusia yang berdebu. Manusia-manusia kotor. Manusia-manusia hina. Manusia-manusia miskin. Manusia-manusia yang tidak dikenal oleh siapapun. Aku lebih suka berada di tengah-tengah mereka. Aku tidak butuh dengan itu. Subhanallah. Barakallahu fikum. Coba kalau kita yang mengalami seperti itu. Ya, saya kasih rekomendasi ya. Kamu mau kemana? Mau ke Jakarta? Oh, ada di sana kenalan saya pejabat. Saya kasih rekomendasi ya. Subhanallah. Apa kata Uwais tadi? Tidak. Aku fi gubara'in nas ahabbu ilayya. Aku berada hidup di tengah-tengah debu-debu manusia, itu lebih saya suka. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai di sini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, Uwais saat itu berangkat ke Kufah. Sampai di Kufah Uwais dicaci maki, Uwais direndahkan, Uwais dibuli habis-habisan. Kenapa? Uwais miskin sekali, kotor, tidak ada penampilan, tidak ada yang mengenal beliau. Sampai kemudian disebutkan dalam riwayat, dan disebutkan ini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, gubernur Kufah saat itu berangkat haji. Gubernurnya berangkat haji, bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya kepada gubernur Kufah, apakah engkau mengenal Uwais? Uwais ada di Kufah itu, apakah kamu mengenal dia? Bagaimana perlakuanmu kepada Uwais? Apa kata gubernur Kufah? Gubernur Kufah berkata, taraktuhu rassal bait. Iya, aku kenal dia. Dan aku tinggalkan dia. Rassal bait, tinggal di gubuk yang paling jelek. Taraktuhu rassal bait. Aku tinggalkan beliau. Rassal bait. Apa? Tinggal di gubuk. Ras itu yang sudah tidak layak tinggal. Aku kenal dia dan dia tinggal di gubuk yang paling jelek itu. Ya. Qalilal mata, yang tidak punya harta sedikit pun. Dalam riwayat disebutkan jamaah sekalian, sampai-sampai baju saja beliau tidak punya. Makanya beliau jarang keluar dari rumah. Kenapa? Tidak punya baju. Subhanallah. Itulah Uwais. Tinggal di gubuk Rassal Bait, di gubuk yang sudah peot-peot, yang sudah hampir roboh. Kemudian beliau tidak punya harta sedikit pun. Itulah Uwais yang saya kenal. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, Umar menjelaskan siapa sebenarnya Uwais itu, yang kamu rendahkan, yang kamu tidak perhatikan. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan, disebutkan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bacakan kepada Uwais, aku pernah mendengarkan Nabi bersabda seperti ini, seperti ini. Mendengar itu jamaah sekalian, gubernur Kufah tadi begitu pulang ke Kufah, belum sempat, tidak langsung pulang ke rumah, langsung datang mencari Uwais dan menemui Uwais. Gubernur Kufah berkata kepada Uwais, tolong doakan saya. Istaghfirli, tolong wahai Uwais,
doakan saya kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Kenapa beliau meminta seperti itu? Sebab beliau tadi sudah dengarkan hadis Nabi. Kalau engkau bertemu dengannya, usahakan minta kepada Uwais mendoakan agar Allah mengampuni dosamu. Maka tolong wahai Uwais, doakan saya. Apa kata Uwais? Subhanallah. Lihat Uwais, anta ahdatsu ahdan bisafarin salih fastaghfirli. Wahai gubernur, Anda baru saja melakukan perjalanan soleh. Anda baru saja melakukan safar yang soleh, safar untuk melakukan amal soleh haji. Maka harusnya saya yang meminta doa kepadamu. Tolong wahai gubernur, doakan saya. Saya minta didoakan. Engkau kan baru saja melakukan safar untuk melakukan amal soleh haji. Dan orang yang melakukan safar haji luar biasa doa-doanya kan begitu. Kamu yang doakan saya, jangan saya doakan engkau. Apa kata gubernur? Tidak, kamu doakan saya. Tidak, kamu doakan saya terus. Seperti itu ya. Kamu doakan saya, jangan saya doakan kamu. Kamu ini baru saja melakukan perjalanan untuk melakukan amal soleh yang luar biasa. Kamu yang doakan saya. Apa kata gubernur? Tidak, kamu yang doakan saya. Terus seperti itu, saling tawar-menawar. Karena gubernur terus mendesak, maka akhirnya Uwais berkata, sepertinya kamu bertemu dengan Umar. Sepertinya engkau telah bertemu dengan Umar dan mendengarkan sesuatu dari Umar. Maka gubernur berkata, iya betul. Akhirnya Uwais terpaksa mendoakan ampunan untuknya. Jelas? Iya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat As-Sahih, Ad-Dhahabi juga menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, orang yang ada di Kufah yang selama ini selalu menghina Uwais, selalu merendahkan Uwais, menghina Uwais, juga datang haji dan bertemu dengan Umar. Bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya, kamu dari mana? Kamu dari Kufah? Iya. Apakah kamu mengenal Uwais di sana? Tahu Uwais ada di sana? Apa kata orang itu yang selalu merendahkan Uwais? Dia berkata kepada Umar, ya, ma hadha minna wala na'rifuhu. Ma hadha minna. Siapa orang ini? Kami tidak kenal. Siapa orang ini? Kami tidak kenal dia. Pura-pura tidak kenal. Padahal dia selalu merendahkan Uwais, selalu mencela Uwais. Tapi ketika ditanya, apakah kamu mengenal Uwais? Maka pura-pura tidak kenal. Ma hadha minna. Siapa orang ini? La na'rif, kami tidak kenal. Maka Umar memperkenalkan, saya perkenalkan kamu siapa dia. Aku dengarkan, dibacakan hadis Nabi tadi. Aku dengarkan Rasulullah SAW bersabda, setelah dibacakan itu subhanallah, begitu dia pulang ke Kufah, sebelum bertemu dengan keluarganya, sebelum kembali ke keluarganya, langsung datang kepada Uwais. Langsung datang. Ya. Dia berkata kepada Uwais, ya, fastaghfirli. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Apa kata Uwais? Ma hadhihi adatuka fama badalaka. Uwais heran. Selama ini kalau dia datang pasti mencaci maki saya, mencela saya. Tiba-tiba hari ini dia datang minta didoakan. Apa kata Uwais? Ma hadhihi adatuk. Ini bukan kebiasaan kamu selama ini. Kebiasaan kamu kalau datang meludahi saya, mencaci maki saya, membeginikan saya. Kenapa sekarang hari ini berubah? Ada apa dengan dirimu? Saya, bukan ini kebiasaan kamu kalau datang kepada saya. Itu kata Uwais. Maka akhirnya diceritakan, saya ketemu Umar, begini. Doakan saya, tolong doakan saya. Maka Uwais berkata, iya, saya akan doakan saya akan doakan engkau dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jangan lagi kamu menghina saya. Bukan beliau tidak tahan dihina, tetapi beliau ingin menolong saudaranya. Jangan hina saya lagi supaya berkurang dosamu. Itu maksudnya.
Bukan beliau tidak sabar ketika dihina. Oh, beliau paling sabar. Sabarnya luar biasa. Dan beliau ketika dihina tidak pernah membalas. Perhatikan nanti bagaimana luar biasanya Uwais. Satu persyaratan yang pertama, dua persyaratan ya. Persyaratan yang pertama, saya akan doakan kau dengan syarat jangan lagi berhenti kamu menghina. Itu satu. Di mana? Iya. Yang kedua. Persyaratan yang kedua, iya. Baik. Alla tadhkura ma sami'tahu min Umar li ahadin. Persyaratan yang kedua, tolong jangan sekali-kali kamu sebutkan kepada siapapun, kamu ceritakan kepada siapapun apa yang telah kamu dengarkan dari Umar. Tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Itu persyaratan saya. Cukup kamu yang tahu. Jangan pernah kamu ceritakan kepada siapapun apa yang telah diceritakan Umar kepadamu. Maka orang itu menyetujui persyaratan itu. Baik, saya tidak akan ceritakan. Maka didoakan. Tetapi Masya Allah, Allah berkehendak. Ternyata berita tentang Uwais sudah tersebar. Disebutkan dalam hadis Muslim, fafatina lahun nas. Maka ya, manusia pun akhirnya mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Maka mereka beramai-ramai mendatangi Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sampai saat itu diceritakan oleh Usaid tadi, ya, yang menceritakan hadis ini riwayat Muslim. Beliau berkata, karena banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Umar, maka terpaksa aku berikan wakasautuhu burdatan. Aku akhirnya memberikan kepadanya pakaian burdah. Aku berikan kepadanya pakaian burdah. Sebab banyak orang mau bertemu dengan dia. Dia tidak punya baju. Subhanallah. Lihat. Aku akhirnya berikan kepadanya burdah. Saat itu Uwais mengatakan, "Tidak, jangan berikan itu kepada saya. Jangan." Kenapa? Apa nanti kata orang? Nanti orang akan berpikir macam-macam kepada saya kalau engkau berikan itu kepada saya. Tidak. Ini harus kamu diberikan karena orang banyak mau bertemu dengan engkau. Sementara kamu tidak ada baju. Kamu harus pakai baju. Tidak, katanya. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Apa nanti kata orang? Orang nanti berpikir macam-macam kepada saya. Karena dipaksa akhirnya betul. Ternyata jamaah sekalian, akhirnya ketika belum pakai burda tadi betul. Orang mengatakan dari mana dapat itu Uwais. Orang yang masih berpikiran jelek kepada Uwais, selama ini dia miskin, kok bisa dapat baju seperti itu? Dari mana sih dapat itu? Barangkali. Subhanallah. Orang seperti ini diginikan. Tapi sabarnya luar biasa. Makanya betul sabda Nabi tadi apa? Inna khairat tabi'in. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik dari seluruh tabi'in yang ada. Itu kata Nabi sendiri. Khairat tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Tabi'in yang terbaik kata Nabi. Itu Nabi yang langsung ucapkan adalah rajulun yuqalu lahu Uwais. Luar biasa tabi'in ini. Tabi'in yang terbaik dari segala sisi. Dari segala sisi terbaik. Dari kesabarannya terbaik, kesabarannya luar biasa. Apalagi zuhudnya terhadap dunia, tidak ada yang mengalahkan zuhudnya dari kalangan tabi'in. Luar biasa. Apalagi dari segala hal. Sebagian ulama hanya memperkecualikan dari sisi ilmu. Ya, kalau dari sisi ilmu ada yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Cuma tidak mungkin, ya ada sebagian ustadz yang berkata bahwa beliau tidak berilmu. Nah, ini mungkin perlu ditinjau ulang ketika dikatakan tidak berilmu atau bukan alim, bukan ulama. Itu mungkin perlu ditinjau ulang pendapat seperti ini. Ketika dikatakan beliau bukan ulama. Dengan alasannya bukan ulama karena tidak ada riwayat dalam buku-buku tafsir. Tidak ada namanya. Tidak ada juga dalam periwayatan hadis. Tidak ada juga tulisan-tulisannya. Tapi itu bukan menjadi ukuran bagi kita dia ulama atau tidak. Bukan karena ada karya ilmiah.
Makanya kalau dikatakan bukan ulama, ya mungkin perlu ditinjau ulang pendapat seperti ini. Kenapa? Sebab terlihat bagaimana fikih beliau. Akan kita lihat nanti bagaimana fikih beliau, pemahaman beliau terhadap nas-nas yang ada. Pengetahuan beliau terhadap dalil-dalil dan bagaimana fikihnya beliau dalam memahami dalil. Itu terlihat. Maka ini ciri-ciri ulama namanya. Iya kan? Iya. Di antara fikih beliau, kenapa beliau tidak dikatakan sahabat tadi? Hah? Kenapa beliau tidak dikatakan sahabat? Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi. Padahal satu masa dengan Nabi. Tidak jauh dari Nabi. Beliau di Yaman, Nabi di Madinah, tidak jauh. Dan beliau biasa ke Madinah. Hanya saja ketika Nabi masih hidup tidak pernah ke Madinah. Nanti Nabi wafat baru beliau ke Madinah. Dan tidak ketemu dengan Nabi. Sehingga bukan sahabat. Nah pertanyaannya, kenapa beliau tidak sempat ketemu dengan Nabi? Karena sibuknya beliau mengurus ibunya. Beliau lebih memilih untuk mengurus ibunya daripada bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemahaman beliau. Kenapa? Sebab jamaah sekalian, berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Fardu ain. Iya kan? Bukan fardu kifayah, bukan sunnah. Tapi berbakti kepada kedua orang tua, apalagi di kondisi orang tua tidak ada yang merawat dan butuh perhatian anak, maka di kondisi itu wajib, tidak boleh tidak bagi anak untuk merawat orang tuanya. Fardu ain. Dia harus mendahulukan orang tuanya daripada yang lain. Sementara bertemu dengan Nabi apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah diwajibkan bagi seorang saat itu untuk bertemu dengan Nabi? Tidak, bukan wajib, bukan fardu ain, tapi itu adalah keutamaan. Apa yang wajib? Beriman, itu yang wajib. Beriman kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi, dan beriman kepada Nabi tidak harus bertemu. Sebab kalau diwajibkan bertemu berarti kita berdosa karena tidak ketemu Nabi. Bertemu dengan Nabi bukan kewajiban tapi hanya keutamaan. Tetapi merawat orang tua adalah fardu ain. Yang mana didahulukan? Seandainya bisa digabung, seandainya bisa dikompromikan. Hanya saja saat itu tidak ada anak lain yang bisa merawat ibu beliau kecuali beliau sendiri. Tidak ada kesempatan bertemu dengan Nabi. Itulah fikih beliau. Ini termasuk fikih ulama dalam memahami dalil-dalil yang ada. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat kisah tersebut. Ya, dari kisah yang kita sudah bacakan, Masya Allah, ada sebuah faedah yang luar biasa yang kita bisa petik. Faedah yang bisa kita petik jamaah sekalian adalah bagaimana pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Begitu hebat kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, luar biasa. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dari kisah ini? Ada dua yang bisa kita garis bawahi. Ada dua kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, yang jarang di antara kita mendapatkan kemuliaan ini, jarang. Bahkan tidak ada kayaknya. Mungkin tidak ada di antara kita yang mendapatkan kemuliaan ini. Sesoleh apapun kita tidak dapat mungkin kemuliaan ini. Bahkan banyak sahabat, kalau kita dapatkan, banyak mungkin sahabat, wallahu alam, mungkin banyak sahabat tidak mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, dari kisah yang telah kita bacakan dan kita dengarkan tadi, maka sekali lagi ada banyak faedah yang kita bisa petik. Namun ya karena waktu kita terbatas, kita sebutkan dua faedah saja. Ya. Baik, yang pertama tadi dari kisah tersebut kita bisa melihat
bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Kemuliaan yang luar biasa. Yang kita katakan tadi, ya, barangkali di antara kita tidak ada yang dapat kemuliaan seperti ini. Sesoleh apapun kita, ya kita sepertinya tidak dapat kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kemuliaan yang pertama adalah diangkatnya derajat beliau oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Diangkatnya derajat beliau oleh Allah. Allah yang angkat derajatnya, ya kan? Di dunia sebelum di akhirat. Seperti apa Allah angkat derajatnya? Ya mungkin ada di antara kita diangkat derajatnya juga, tapi tidak seperti apa yang Allah berikan kepada beliau. Sahabat juga diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi tidak seperti ya apa yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Apa bentuknya? Kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan apa? Dengan Allah memperkenalkan orang ini kepada manusia terbaik. Iya. Siapa yang memperkenalkan? Sehingga kita semua mengenal siapa beliau? Siapa yang memperkenalkan ini? Sehingga satu penduduk Kufa mengenalnya. Sampai kita semua mengenal siapa beliau. Siapa yang memperkenalkan beliau? Hah? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perkenalkan kepada siapa? Allah perkenalkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini kemuliaan. Ini pengangkatan derajat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang terbaik ini, hamba yang satu ini. Adakah di antara kita yang diangkat derajatnya seperti beliau? Hah? Diperkenalkan oleh Allah, ada di sana namanya begini. Ada? Ada di sana orang soleh, luar biasa solehnya, namanya disebut namanya fulan, anaknya fulan, tinggal di sini, begini. Tidak ada. Tidak ada. Banyak sahabat-sahabat Nabi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, tapi Allah tidak sebut namanya. Banyak. Diangkat derajatnya oleh Allah dengan disanjung-sanjung dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat, tapi Allah tidak sebut nama. Ya kan? Banyak dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq, betapa banyak ayat Al-Quran Allah turunkan memuji Abu Bakar As-Siddiq, tapi Allah tidak sebut nama. Iya kan? Ada Umar bin Khattab disebut dalam Al-Quran, ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ketika ya Allah menjelaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang mana jalan lurus itu, kata Allah, jalannya orang-orang yang telah kami berikan nikmat. Siapa mereka ya Allah? Mereka adalah para nabi, para siddiq, para syuhada. Siapa yang dimaksud siddiq? Abu Bakar. Siapa yang dimaksud syuhada? Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Allah tidak sebut nama. Tapi kita tahu yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dipuji oleh Allah. Tapi ini disebut namanya, Allah yang sebut namanya. Allah yang perkenalkan namanya. Kepada siapa Allah perkenalkan? Hah? Kepada manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bukankah ini kemuliaan besar? Detail lagi ya. Dari mana Nabi tahu itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Nabi menyampaikan akan datang kepada kalian seorang laki-laki, namanya disebut namanya oleh Nabi. Dari mana Nabi tahu kalau bukan dari Allah? Nabi tidak pernah ketemu. Kira-kira Nabi tahu dari mana? Apakah Nabi meramal? Apakah Nabi
Enggak, Nabi tidak tahu perkara gaib. Diberitahu oleh Allah akan datang nanti. Nabi hanya menyambung lidah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan. Allah angkat derajat beliau. Betul, tidak ada yang mengenalnya saat itu. Ketika ditanya penduduk Kufa, apakah kamu kenal Uwais? Apa kata mereka? La na'rifu, kami tidak kenal siapa dia. Betul, tidak ada makhluk di dunia ini yang mengenal Uwais, tapi Allah mengenal Uwais. Maka kita hidup di dunia ini tidak perlu kita mencari mau dikenal, tidak perlu. Kita tidak butuhkan mau dikenal orang atau tidak. Yang penting Allah mengenal kita sebagai hamba yang bertakwa. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Siapa dia? Tidak tahu siapa dia. Tidak masalah. Orang tidak mengenal kita. Apa ruginya? Sekali lagi kita hidup, kita menjadi hamba Allah bukan untuk dikenal oleh hamba, tapi bagaimana kita dikenal oleh pencipta hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Sebab kapan kita sudah dikenal Allah, pasti Allah akan menjadikan kita dikenal oleh seluruh manusia. Itu otomatis itu. Siapa yang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan memperkenalkan dia di depan malaikat. Ini loh hambaku, aku cintai dia, kalian cintai mereka. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita dikenal oleh Allah sebagai hamba yang baik. Kita tidak butuh pengakuan manusia. Orang mengenal kita atau tidak, bukan itu yang penting bagi kita. Makanya seorang tabi'in yang mulia, Abdullah ibnul Mubarak, pernah dengar? Pernah dengar nama Abdullah ibnul Mubarak? Antum kenal dia? Oh, terkenal. Abdullah ibnul Mubarak suatu ketika beliau safar. Di tengah safar beliau kehausan, haus. Maka dia dan muridnya Al-Hasan ibn Rabi mendatangi tempat air minum yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang safar. Orang yang berbuat baik, berwakaf, air minum, siapa saja boleh minum. Maka Abdullah ibn Mubarak dan muridnya Al-Hasan ibn Rabi mendatangi tempat untuk minum itu. Ternyata banyak orang, antri orang, banyak orang mau minum. Maka Abdullah ibn Mubarak ikut masuk berdesak-desakan, ikut masuk. Ketika masuk, diginikan sama orang. Ya kan? Diceritakan oleh murid beliau Al-Hasan ibn Rabi, ketika beliau masuk, zahamu, maka mereka beginikan, ya apa namanya itu? Wah, pokoknya kamu mundur, kamu belakang, kamu gini gitu. Sampai akhirnya Abdullah bin Mubarak mengalah, tidak bisa ikut. Begitu masuk ditendang keluar. Disitulah Abdullah bin Mubarak berkata, hakada aishuna. Seperti itulah hidup ini. Sepertilah hidup kita ini. Inilah hidup kita. Apa maksudnya beliau? La nu'arraf wa la nujal. Kita tidak perlu untuk dikenal oleh orang lain, dan kita tidak perlu untuk dihormati. Saat itu muridnya ingin berkata, kalian yang kalian sikut ini adalah ulama. Tapi ditahan, jangan. Seperti itulah kita hidup. Itulah kita hidup. Hakada aishuna. Itulah hidup kita. Kita tidak perlu dikenal oleh orang lain, dan kita tidak perlu untuk dihormati oleh orang lain. Masya Allah, inilah ulama. Luar biasa. Jadi itulah hidup jamaah sekalian, ikhwas sekalian. Kita hidup bukan untuk mencari pengakuan orang kepada kita. Kita hidup bukan untuk kita dikenal oleh orang. Siapa dia? Ustadz siapa itu? Tidak kenal saya. Oh iya. Itulah hidup. Itu yang lebih bagus. Kita tidak dikenal oleh orang lain. Supaya kita supaya tidak timbul penyakit ujub. Penyakit bangga diri itu berbahaya.
Siapa dia itu? Masa kamu tidak kenal saya? Saya ini perintis dakwah loh. Saya ini senior di sini. Tak perlu seperti itu. Itu bukan karakter salafus saleh, bukan. Lihat Abdullah al-Barak. Inilah hidup kita. Inilah sepertilah hidup kita. Tidak perlu kita dikenal, tidak perlu kita dihormati. Yang penting Allah mengenal kita dan Allah yang memberikan kehormatan kepada kita. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jamaah sekalian, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada beliau? Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat derajat beliau di dunia, diangkat derajatnya, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang termulia, bahkan disebut namanya dengan detail, ikut juga nama orang tuanya malah. Masya Allah, orang tuanya juga ikut kena kemuliaan. Wais anaknya Amir, Masya Allah. Ada enggak kita dipuji oleh Allah, disebut nama kita? Ada enggak? Kalau dalam Al-Quran ada juga disebut namanya, tapi disebut jelek. Tabbat yada Abu Lahab. Disebut namanya tapi watabbe, celaka. Ya. Ini Masya Allah disebut namanya dengan pujian-pujian yang luar biasa. Sampai lengkap ya. Sampai orang tuanya pun disebut Wais ibnu Amir. Disebut juga kampungnya Al-Qarni. Masya Allah, kampungnya pun menjadi mulia. Luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya ikhwas sekalian, kira-kira apa yang menyebabkan beliau betul-betul diangkat derajatnya seperti ini? Nah kira-kira apa jawabannya? Dari kisah yang sudah kita baca tadi. Kira-kira apa? Dan dari sini kita ingin mengambil pelajaran. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti beliau, miliki sifat beliau ini, miliki karakter yang ada pada beliau. Apa kira-kira yang menyebabkan beliau dimuliakan, diangkat derajatnya? Kira-kira apa? Dari kisah yang sudah kita bacakan tadi. Apa kira-kira? Ya kita tinggal mendengarkan kisah tadi, kita melihat dengan ilmu yang ada pada diri kita. Tidak lain tawadu. Tawadunya beliau. Itu dia. Tawadu yang ada pada beliau, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, bahkan memperkenalkan beliau kepada Rasul yang termulia karena tawadu yang luar biasa yang ada pada beliau. Tawadunya tiada tandingan. Iya kan? Dari kisah tadi, tawadunya luar biasa. Dan inilah ibadah besar yang banyak dari kita lalai. Tawadu adalah ibadah. Ingat, ibadah itu banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah apa? Tawadu. Itu ibadah itu. Ibadah itu bukan hanya belajar ilmu agama. Itu betul, ibadah besar, belajar ilmu agama. Tetapi alangkah hebatnya ilmu agama kita kalau kemudian dihiasi dengan tawadu. Semakin hebat ibadah, belajar ilmu agama, kalau ditambah ibadah tawadu. Banyak di antara kita penuntut ilmu tidak ada sifat tawadu. Baru belajar ini sudah tampil dia, sini saya jawab. Tidak punya adab lagi. Di situ banyak asatidzah yang lebih senior, dia sini saya jawab. Ini bukan akhlak as-salaf. Tawadu yang ada pada beliau, subhanallah. Dan sekali lagi, ini adalah ibadah besar yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan boleh jadi kita termasuk orang-orang yang lalai dari satu ibadah ini. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum lataghfaluna afdhalal ibadati at-tawadhu."
sesungguhnya kalian, kata Aisyah, betul-betul telah lalai dari sebuah ibadah yang paling afdal. Apa itu? Tawadhu. Ingat, Aisyah berkata kepada siapa ini? Aisyah berkata pada orang-orang yang ada pada zamannya, innakum, sesungguhnya kalian, la taghfalun, betul-betul telah lalai dari afdal ibadah, dari ibadah yang paling afdal. Apa itu? Tawadhu. Kalau Aisyah berkata kepada orang-orang yang ada pada zamannya, kira-kira bagaimana dengan kita? Bukan lagi lalai, tapi memang tidak mau tawadhu. Kalau lalai itu ya namanya lalai. Kalau diingatkan ya sudah istighfar. Tapi kalau kita diingatkan pun masih, bahkan mungkin orang yang mengingatkan kita dianggap apa? Kamu hasad, kamu iri. Coba lihat bagaimana peringatan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, innakum lataghfaluna afdhalal ibadati at-tawadhu, sesungguhnya kalian ini telah lalai, betul-betul lalai dari ibadah yang paling afdal, yaitu tawadhu. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, at-tawadhu min akhlaqil kiram. Tawadhu ini termasuk akhlaknya orang-orang mulia. Tawadhu ini termasuk akhlaknya, siapa yang punya akhlak? Hanya orang-orang mulia yang memiliki akhlak tawadhu. Dan itulah yang ada pada Uwais ibnu Amir al-Qarni. Itulah sebabnya Allah mengangkat derajat beliau dan memuliakan beliau dengan pemuliaan yang luar biasa. Tawadhu yang ada pada Uwais. Dari mana kita tahu tawadhunya? Lihat tadi. Lihat contoh tawadhunya. Ketika Umar bin Khattab meminta didoakan, tolong doakan saya. Apa kata Uwais tadi? Kamu lebih berhak. Ini apa namanya ini? Bukankah ini tawadhu? Sebelum saya lanjutkan, saya sebutkan dulu di antara definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Nah, kalau kita biasa bilang apa? Rendah diri. Ya kan? Perhatikan apa definisi tawadhu. Al-Hasanul Basri ketika ditanya, apa itu tawadhu? Maka beliau berkata, atadruna mat tawadhu? Kalian tidak tahu apa itu tawadhu? At-tawadhu, kata beliau, tawadhu itu adalah antakhruja min manzilika, ketika engkau keluar dari rumahmu bertemu dengan orang. Wala kita musliman, maka tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim siapapun dia, kecuali engkau selalu melihat orang itu lebih utama darimu. Itulah tawadhu. Siapapun yang kamu ketemui, siapapun dia, seorang muslim yang kamu ketemu dengannya, engkau selalu memandang bahwa saudaramu lebih mulia, punya keutamaan lebih baik daripada kamu. Itulah tawadhu. Itu salah satu makna tawadhu. Dan itulah yang ada pada Uwais ibnu Amir al-Qarni tadi. Lihat bagaimana Uwais ibnu Amir al-Qarni tatkala apa tadi? Tatkala diminta, tolong doakan saya. Apa jawaban beliau? Anda lebih berhak, Anda lebih baik daripada saya. Mestinya Anda yang doakan saya, sebab Anda lebih baik karena Anda sahabat. Subhanallah. Itulah tawadhu. Ya. Sangat beda dengan orang-orang sekarang. Sangat beda. Orangnya sudah tidak jelas siapa orangnya. Ya kan? Orang-orang sekarang tidak jelas siapa dia. Cuma orang-orang bilang itu sana Andre Gurutta, itu sana Walianu, itu sana datang ke sana minta barakah. Tidak jelas siapa dia. Begitu datang, tolong Pak Kiai, tolong Andre Gurutta, tolong doakan saya. Oh iya, apa doanya? Apa kau minta? Coba. Jauh kan? Sangat jauh. Bahkan mungkin orang belum meminta, dia sudah iklankan dirinya. Diiklankan dirinya
Siapa yang datang minta ini, datang saja ke saya. Ini nomor telepon saya. Subhanallah. Kesolehannya pun tidak jelas, soleh atau tidak. Tidak tahu kita soleh atau tidak. Bahkan nampak banyak menyelisihi sunnah. Gimana mau dikatakan soleh? Barakallahu fikum. Itu satu bentuk ketawaduan siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni. Juga ketika diminta doa tadi oleh siapa? Oleh gubernur Kufah. Tolong doakan saya. Apa jawaban beliau? Engkau kan baru saja pergi haji, mengerjakan amal soleh. Mestinya engkau yang mendoakan saya. Kamu doakan saya, bukan saya. Tolong doakan saya. Coba. Tawadhu namanya. Contoh tawadhunya lagi. Ketika Umar berkata, saya ingin menuliskan surat rekomendasi. Ya, supaya kamu dikenal, supaya kamu dimuliakan. Apa kata beliau? Tidak butuh. Saya tinggal bersama debu-debu manusia lebih saya suka. Itu tawadhu. Tawadhu yang ada pada beliau, subhanallah, luar biasa. Apalagi kata beliau, tolong saya akan doakan engkau dengan 2 persyaratan. Apa persyaratan yang pertama tadi? Jangan lagi menghina, berhenti menghina. Yang kedua, tolong jangan ceritakan kepada siapapun tentang diri saya yang kamu dengarkan dari Umar. Tidak mau terkenal dan tidak mau dikenal. Tolong jangan. Tawadhu semua ini. Nah jamaah sekalian, inilah rahasia kenapa beliau betul-betul dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunggu benar apa yang Nabi sabdakan. Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Ya. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah seseorang suka memaafkan kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan Nabi mengatakan, dan tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Itu jelas hadis Nabi. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di tengah-tengah manusia walaupun dia tidak mau. Allah yang akan angkat derajatnya. Lihatlah bagaimana Uwais berusaha menghindar, berusaha bersembunyi, berusaha berlari, tapi toh akhirnya Allah yang perkenalkan kepada manusia dan manusia pun mencintai Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Tawadhu yang ada pada beliau. Jelas ya? Barakallahu fikum. Dan ingat jamaah sekalian, surga itu hanya dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang tawadhu. Allah tidak menginginkan surga bagi mereka yang punya sifat kesombongan. Makanya orang-orang yang punya sifat sombong itu dibersihkan dulu sombongnya baru bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga tidak akan dibiarkan dimasuki oleh orang-orang yang punya sifat-sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri akhirat, yaitu surga. Itulah negeri akhirat kata Allah, yaitu surga Allah. Kami peruntukkan bagi mereka yang hidup di dunia ini la yuridan uluwan fil ard, yang tidak menginginkan ketinggian, ya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib nazalat fi ahli tawadhu. Ayat ini Allah turunkan kepada mereka-mereka yang tawadhu di dunia ini. Perhatikan apa kata Allah, itu adalah negeri akhirat, kami peruntukkan kepada mereka yang tidak menginginkan ketinggian di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi itu yang harus kita miliki, ya, mengambil pelajaran dari kisah tadi Uwais bin Amir Al-Qarni, kenapa beliau betul-betul dimuliakan, diangkat derajatnya sampai disebut namanya, diperkenalkan kepada Nabi yang mulia. Itu tidak lain karena tawadhu yang ada pada beliau. Masya Allah, tawadhu yang luar biasa. Dan silahkan antum baca bagaimana tawadhunya para ulama as-salaf. Ya, maka sungguh sangat malu kita. Makanya tadi disebutkan oleh as-salaf, di antara faedah kita membaca sirah as-salaf,
menghilangkan sifat ketakaburan yang ada pada diri kita. Subhanallah. Sungguh para salaf luar biasa ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wahai Nabi, ini perintah Allah kepada Nabi. Wahai Nabi, wakhfid janahaka lil mu'minin. Nabi, rendahkan sayapmu kepada orang yang beriman. Rendahkan sayapmu kepada orang yang beriman. Allah bahasakan apa? Dengan sayap. Seakan-akan burung. Kenapa digambarkan dengan sayap? Supaya Allah menginginkan kita seperti burung. Bagaimanapun burung itu tingginya terbang, tetap dia apa? Tetap dia ketika bertemu dengan saudaranya langsung apa sayapnya? Diletakkan sayapnya, direndahkan sayapnya di depan saudara. Artinya bagaimanapun tingginya kamu terbang, bagaimana tingginya posisimu, kasih rendah-rendah sayapmu kepada orang. Jangan selalu tinggi, kasih turun. Rendahkan dirimu. Ini perintah Allah kepada siapa ini? Kepada Nabi. Wahai Nabi, wakhfid, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling tawadu kepada orang-orang yang beriman. Sampai anak kecil pun tawaduknya Nabi luar biasa. Anak kecil dielus-elus kepalanya. Dilihat anak kecil itu meninggal burungnya, ya, sedih, dihibur. Wahai ya Aba Umair, ma fa'alal Nughair. Masya Allah, itulah tawaduknya Nabi. Luar biasa. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini perintah Allah kepada kepada Rasul yang termulia. Nah, kalau ini perintah Allah kepada Rasul yang termulia, padahal Nabi jelas-jelas mulia, disuruh tawadu, bagaimana dengan kita yang tidak ada kemuliaannya sedikit pun? Ada kemuliaan kita, apa kemuliaan kita coba? Apa kelebihan kita yang harus kita banggakan, yang harus kita sombongkan kepada saudara kita? Tidak ada. Seorang Nabi saja yang betul-betul mulia, ilmunya, ketakwaannya, imannya dan seterusnya. Ternyata apa kata Allah? Wahai Muhammad, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Maka tidak pantas bagi kita untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Dengan ilmu kita secuil. Tidak ada ilmu kita. Abdullah bin Mubarak, jamaah sekalian, ketika beliau mengajar ya, Masya Allah, beliau mengajar. Di saat beliau membahas kitab Al-Manasik, kitab manasik haji, kitabnya orang dibahas. Ketika beliau membahas kitabul manasik, manasik haji, setelah beliau selesai membaca hadis, tiba-tiba ada tertulis di situ, qala Abdullah wa nahnu naqulu bihi. Berkata Abdullah, kan biasa begitu ya. Saat kita membaca hadis ada syarahnya, berkata ini, berkata ini. Di situ di kitab Al-Manasik ditulis qala Abdullah, berkata Abdullah, dan penulisnya berkata, dan saya juga berpendapat seperti pendapat Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tanya kepada muridnya, siapa yang tulis di sini nama saya? Siapa yang tulis? Kata muridnya, penulisnya yang tulis. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dijelaskan oleh muridnya Al-Hasan ibn Rabi. Maka beliau Abdullah bin Mubarak yahukkuhu biyadihi hatta darasa. Beliau, kitab itu diambil kemudian beliau kerik dengan kukunya, itu namanya dikerik. Kan tidak ada tip X. Dikerik. Dikerik itu dengan tangannya hatta darasa, sampai tulisan namanya hilang. Hilang. Kemudian beliau berkata, man ana hatta yuktaba qawli. Siapa saya? Siapa sih saya? Sampai harus disebut-sebut nama saya di sini. Sampai harus segala ditulis nama saya di sini. Saya berpendapat, siapa saya? Lihat tawaduknya ulama. Padahal ilmunya luar biasa. Biasa. Dihapus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i berkata, wadittu anna an-nasa ta'allamul ilma. Aku sangat senang
aku sangat cinta, aku sangat suka seluruh manusia belajar ilmu kepada saya, aku suka. Mereka mau belajar. Tetapi aku tidak suka. Ada satu yang saya tidak suka. Apa yang saya tidak suka? Wala yunsabu ilayya syai'un minhu abada. Tetapi yang saya tidak suka ketika mereka menisbahkan ilmu itu kepada saya. Itu saya tidak suka. Artinya apa? Aku suka mereka belajar ilmu kepada saya, tapi saya tidak suka setelah mereka belajar, mereka berkata, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Aku tidak suka itu. Jangan nisbahkan ilmu itu kepada saya. Siapa saya? Jelas ya? Itulah tawadhu'nya ulama dengan ilmu yang ada pada mereka. Luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita berbicara sahabat, oh jangan ditanya lagi. Contoh kecil saja Umar tadi. Umar dalam kisah tadi, lihat gambaran tawadhu'nya Umar. Siapa Umar? Oh sahabat. Tapi Umar datang apa? Datang sengaja menemui Uwais yang tidak dikenal orangnya dan meminta kepada Uwais, tolong doakan saya. Itu kan tawadhu namanya. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Seandainya mungkin Uwais, ya orang yang lebih berilmu, mungkin akan berkata, tolong ajari saya ilmu. Sebagian kita kadang hanya dengan sedikit dasar-dasar ilmu, tidak mau lagi belajar dengan apa? Dengan yang lebih junior mungkin dengan dia. Karena kita tidak mau. Dia junior saya, tidak mau saya belajar, tidak mau saya duduk. Sebagian mungkin di antara ustadz-ustadz kita, ya, tidak mau lagi duduk sesama ustadz. Ya, bukan ya, karena tidak ada. Itu senior saya di Madinah, itu senior saya di ini. Apakah itu akhlak salaf? Bukan. Betapa banyak masyayikh kita, ya, ketika melihat murid-muridnya menyampaikan ilmu, mereka duduk mendengarkan ilmu. Sebab ilmu itu bukan diambil dari senior saja, diambil dari letting kita diambil, bahkan dari junior kita diambil itu ilmu. Dan itu nasihat ulama, itu petua-petua ulama. La yakunu rajulu aliman, kata ulama. Ini ucapan ulama salaf. La yakunu rajulu aliman. Seseorang itu tidak akan menjadi orang yang berilmu hatta sampai dia mengambil dari orang yang ada di atasnya dan yang semisal dengannya dan yang di bawahnya. Itu namanya tawadhu dalam belajar ilmu agama. Siapapun yang menyampaikan ilmu. Sebab boleh jadi junior kita lebih paham satu perkara kita tidak tahu. Dia mungkin lebih pandai dalam masalah ini, kita tidak pandai. Kita ambil ilmu dari dia. Itu namanya saling melengkapi. Tawadhu dengan ilmu yang ada pada diri kita. Nabi Musa saja belajar kepada Nabi Musa belajar kepada siapa? Khidir. Siapa yang lebih mulia? Nabi Musa jelas. Siapa yang lebih berilmu? Nabi Musa. Hanya saja ada ilmunya Khidir yang tidak ada pada Nabi Musa. Nabi Musa berangkat menyiapkan perbekalan safar pergi belajar ilmu agama kepada Khidir. Nabi Musa tidak pernah sombong. Tawadhu. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, yang kedua, dan kita ringkas yang kedua. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada Uwais apa? Doa-doanya yang makbul. Doa-doanya. Jarang ada manusia di dunia ini diberikan keutamaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berdoa pasti diterima. Apapun doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada pada siapa? Pada Uwais. Kenapa? Sebab Nabi sendiri bilang, apa kata Nabi? Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Itu Nabi sendiri yang bilang, Uwais ini seandainya dia berdoa kepada Allah, setiap dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, maka pasti Allah kabulkan doanya. Itu Nabi sendiri yang bilang. Lau aqsama 'ala Allah, kalau seandainya Uwais ini berdoa kepada Allah, la abarrahu, maka pasti dan pasti Allah akan mengabulkan doanya Uwais. Makanya apa kata Nabi? Wahai Umar, kalau kamu ketemu dia, minta kepada dia didoakan, pasti diterima doanya. Ini kemuliaan. Dan lihat bagaimana Uwais ketika berdoa penyakitnya tadi.
penyakit yang sulit disembuhkan dengan medis. Tetapi ketika Uwais berdoa kepada Allah, bahkan doanya apa? Doanya apa? Ya Allah sembuhkan, sisakan sedikit. Masya Allah. Doanya apa? Ya Allah sembuhkan, sisakan sedikit, supaya saya bisa mengingat nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab kadang kita itu sering lupa kepada nikmat Allah. Sering sekali. Ya kan? Terlalu cepat lupa dengan nikmat Allah. Hanya gara-gara mendapatkan sedikit kesulitan, kita lupa segala kemudahan-kemudahan yang pernah Allah berikan kepada kita. Innal insana li rabbihi lakanud, kata Allah. Itulah manusia. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya kanu. Kanu, di antara makna kanu disebutkan oleh ulama tafsir adalah mereka terkadang atau sering melupakan nikmat hanya ketika mendapatkan satu kesulitan. Satu kesulitan dia dapatkan yang sauna nikmat, maka dia melupakan sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Uwais tahu bahwa inilah karakter manusia. Kadang manusia itu sering lupa dengan nikmat Allah. Maka beliau cerdas. Apa kata beliau? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, sisakan sedikit. Supaya apa? Supaya saya selalu mengingat nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dikabulkan. Bayangkan, seperti itu doanya dikabulkan. Kayak apa saja yang mau diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Uwais ibn Amir al-Qarni. Kemuliaan luar biasa. Luar biasa. Sampai Nabi sendiri merekomendasi seperti itu. Nah pertanyaannya, amalan apa kira-kira yang dilakukan oleh Uwais ibn Amir al-Qarni sampai seperti ini kemuliaan yang Allah berikan? Apa kira-kira sebab Uwais ibn Amir al-Qarni semua doa-doanya mustajab? Tidak ada yang tidak. Kira-kira apa ini? Hah? Antum dengarkan tadi hadis, kisah tadi. Nabi mengatakan, dia punya seorang ibu. Dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Begitu luar biasa bakti kepada ibunya. Sampai-sampai dia tidak sempat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau meninggalkan sebuah kemuliaan sebagai seorang sahabat hanya gara-gara berbakti kepada ibunya yang luar biasa. Setelah Nabi sebutkan itu, baru Nabi mengatakan seandainya dia berdoa, maka pasti Allah akan kabulkan doanya. Artinya apa jamaah sekalian? Kenapa Nabi sebutkan ini doa setelah menyebutkan baktinya kepada orang tua? Kata para ulama, karena dengan sebab baktinya kepada ibunya yang luar biasa, Allah memberikan kemuliaan kepadanya berupa apa? Doa-doanya makbul, doa-doanya mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini pelajaran bagi kita, siapa di antara kita yang ingin mustajab doanya, maka perhatikan orang tua kita. Subhanallah, orang tua adalah nikmat besar. Siapa yang masih punya orang tua, betul-betul perhatikan orang tua. Ini merupakan pintu-pintu kebaikan besar bagi anak. Jangan lalaikan, jangan telantarkan orang tua kita. Ternyata jamaah sekalian, bakti kita kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, ini merupakan sebab-sebab mustajabnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang selama ini mungkin sudah banyak berdoa, sudah lama berdoa kepada Allah, tetapi doanya belum terlihat dikabulkan oleh Allah, coba introspeksi diri. Mungkin kita kurang dalam pelayanan kepada orang tua. Mungkin kita kurang perhatian terhadap orang tua kita. Atau mungkin selama ini kita terlalu sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Perhatikan. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bakti kepada orang tua, ya diantara keutamaannya adalah merupakan sebab-sebab mustajabnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin ya, namanya kilas fawaid yang bisa kita ambil dari kisah ya, orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang tabi'in yang terbaik, Uwais bin Amir al-Qarni rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, setelah kita jamaah sekalian, setelah kita mempelajari dan membaca kisah beliau, maka tentunya yang kita nasihatkan adalah mari kita mencintai beliau. Cintailah beliau.
Ya, dan tentunya di antara tanda-tanda kecintaan kita kepada beliau banyak mendoakan beliau rahimahullah. Cintailah beliau. Ya, kalau kita tidak bisa sama dengan amal beliau, minimal kita mencintai beliau saja. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan siapa yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau rahimahullah dan mengumpulkan kita ya bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.